Selamat mendengarkan podcast ini. 1 Korintus 12 ayat 3 bunyinya demikian. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku, banyak orang salah memahami ayat ini. Mereka berpikir pendek tanpa mengeksplorasi dengan benar ayat tersebut, sehingga kesimpulan yang mereka tarik itu salah. Kesalahan itu juga bukan saja disebabkan karena tidak mau menggali Alkitab secara mendalam dan jujur, tetapi juga telah memiliki premis yang salah dalam pikiran mereka. Premis artinya asumsi dasar. Mereka berpandangan ayat ini menunjukkan bahwa seseorang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan hanya oleh karena secara ajaib, secara mistis atau secara supranatural yang digerakkan Roh Kudus. Jadi dari pemikiran ini dibangun doktrin bahwa Tuhan memilih seseorang secara sepihak untuk dapat bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan yang lain kalau tidak digerakkan Tuhan untuk bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti memang tidak ditentukan untuk selamat. Memang sekilas, saudaraku, pandangan ini bisa dianggap benar, karena kalimat itu berbunyi begini. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya kira saya dan saudara dulu juga berpikir begitu dangkal, bahwa orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan. Jadi jangan karena kita melihat secara dangkal ayat itu lalu membuat premis atau mendukung premis asumsi dasar bahwa Allah menentukan siapa yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan menggerakkannya secara supranatural, dan orang yang tidak digerakkan tidak bisa percaya. Paulus mengatakan karena itu aku mau meyakinkan kamu. Maksud ayat ini adalah Paulus menginginkan jemaat mengerti. Kata meyakinkan itu gnorizo, yang artinya mengenal, untuk dapat mengenal, untuk dapat dikenal, diakui, untuk dapat memahami secara mendalam. Aku mau kamu memahami secara mendalam, gnorizo. Jadi Bapak Ibu, saya selalu mengutip ayat perjanjian baru ini dari bahasa aslinya, bukan mengarang cerita. Apa yang saya tulis di sini, ini semua ada di dalam dictionary bahasa Yunani itu. Dari pernyataan Paulus ini, Paulus tidak berbicara kepada orang Kristen baru, apalagi kepada mereka yang belum percaya. Tetapi Paulus berbicara kepada orang percaya yang harus sudah mulai dewasa atau sempurna. Aku mau supaya kamu mengenal lebih mendalam, gnorizo. Kalau Bapak Ibu juga membaca 1 Korintus pasal 11 ayat yang sebelumnya, itu juga Paulus berbicara mengenai bagaimana kehidupan sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah jemaat. Di sini Bapak Ibu bisa membaca mengenai bagaimana menyelenggarakan perjamuan kudus yang baik. Jadi bukan orang Kristen baru, orang Kristen yang lama yang sudah ada di tengah-tengah jemaat. Dan kalau membaca 1 Korintus 12, ini bicara soal karunia-karunia roh. Ini tidak direkayasa, tapi fair, adil, jujur. Betul saudara? Baca ayat 1 Korintus pasal 11, itu bicara soal bagaimana menyelenggarakan perjamuan kudus yang tertib. Bagaimana menggunakan karunia-karunia Roh Kudus secara benar, itu 1 Korintus pasal 12. Ya. Jadi saudaraku tidak diragukan ini ya.
Hal penting yang harus kita pahami bahwa paragraf dalam konteks 1 Korintus pasal 12 ini mengenai karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 1 berbunyi, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Seperti yang kita tahu sesuai dengan tulisan Paulus sendiri, bahwa karunia-karunia roh berguna untuk membangun jemaat. Karunia diberikan untuk membangun jemaat. Jadi bicara soal karunia-karunia roh, ini berbicara mengenai kehidupan orang Kristen yang sedang menjalankan hidup kekristenannya, dan karunia-karunia itu berguna untuk membangun iman mereka. Berbicara mengenai karunia roh dalam konteks ini menunjuk kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bukan orang di luar Kristen atau bukan orang yang belum percaya. Roh Allah memberi karunia dengan menuntun jemaat kepada kedewasaan. Kedewasaan yang benar ditandai dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tentu pengakuan ini bukan hanya pengakuan bibir, tetapi kehidupan yang dipersembahkan sepenuhnya bagi kepentingan Tuhan. Kalau pernyataan ini masih dilakukan, kita baca penjelasan bawahnya. Jadi kalau dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini tentu bukan pengakuan di bibir saja. Bagi orang percaya pada zaman itu, seseorang tidak dapat menjadi orang percaya tanpa mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas bagi Tuhan. Sebab orang Kristen pada waktu itu menghadapi ancaman yang pertama, ajaran-ajaran sesat yang muncul. Yang kedua, filsafat agama-agama kafir yang kuat dan pola ibadah kepada berbagai berhala. 3, aniaya fisik, baik oleh orang Yahudi, orang kafir maupun tentara kekaisaran Roma. Sebab mengaku Yesus adalah kurios itu ancaman. Sebab kurios itu panggilan untuk Alexander the Great. Ya, ini pahlawan perang yang pernah berkuasa dan tidak pernah terkalahkan sebelum Roma ada. Tentu Roma tidak ingin ada kekuatan baru muncul seperti kurios yang disebut-sebut orang Kristen yang bernama Yesus itu. Hanya orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dengan benar, tentu bukan hanya dengan perkataan, yang tetap dapat bertahan atau eksis menjadi orang percaya. Kalau sudah berbicara mengenai pengakuan Yesus adalah Tuhan, maka sudah bukan lagi berbicara mengenai Kristen pemula, saudara. Memahami secara tepat 1 Korintus 12 ayat 3 ini, kita harus memahami kata terkutuk. Jadi kata firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Kata terkutuk di situ anatema. Di sini terkutuklah. Tapi teks aslinya noun, kata benda. Non-nominative neuter singular from anathema. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan terkutuklah. Bisa menjadi kata seru ini. Mestinya kutuk, anathema. Jadi kalau diterjemahkan bebas, mestinya Yesus adalah kutuk. Karena kutuk di situ anathema itu noun, benda. Yesus adalah kutuk, begitu. Bukan terkutuklah. Kutuk artinya sesuatu yang tidak berharga atau tidak patut dihargai. Kata kutuk juga bisa berarti mendatangkan laknat, anatema. Jadi kalimat terkutuklah Yesus atau Yesus adalah kutuk berarti bahwa Yesus tidak patut dihargai. Yesus bisa mendatangkan laknat. Demikian pandangan orang-orang pada waktu itu, khususnya orang-orang Yahudi, yang kitabnya menulis bahwa orang yang tergantung di kayu adalah orang yang terkutuk. Kita harus cerdas, saudaraku, melihat ini. Ya, Yesus adalah kutuk. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, Yesus adalah kutuk. Artinya Yesus tidak berharga, Yesus tidak patut dihargai, bahwa Yesus mendatangkan laknat,
Demikianlah memang orang-orang pada zaman itu, khususnya orang-orang Yahudi, saudaraku sekalian, memandang mereka yang tergantung di atas kayu salib, orang yang terkutuk. Hal tersebut kebalikan atau bertentangan dengan pernyataan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah kutuk. Kebalikannya apa? Yesus adalah Tuhan. Kurios. Kurios di sini artinya Tuhan, sang majikan atau sang pemilik. Kurios. Sang majikan, sang penguasa, Tuhan pemilik kekuasaan. Yesus adalah Tuhan menunjuk kepada pengakuan bahwa dia mulia. Dia mendatangkan kebaikan atau keselamatan. Bahwa dia patut disembah. Seperti yang tadi saya singgung, sebutan kurios adalah sebutan terhormat. Yang pernah disandang oleh pahlawan perang Yunani yang tidak pernah terkalahkan. Alexander ketiga dari Makedonia yang dikenal sebagai Alexander the Great. Tahun 356 sampai tahun 323. Sebelum Masehi. Wilayah kekuasaannya sangat luas dari Laut Lonia sampai pegunungan Himalaya. Di Laut Lonia sampai Himalaya. Jadi kalau mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti menghormati Yesus sebagai Tuhan yang tidak terkalahkan. Orang-orang Korintus sebelum mengenal Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak memiliki pimpinan Roh Kudus. Sehingga mereka tanpa berpikir menyembah kepada berhala. Maka dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 2 dikatakan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah, kita mengadakan eksplorasi teks, analisa teks. Perlu dipahami kalimat belum mengenal Allah. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kata belum mengenal Allah, sebenarnya kata aslinya itu cuma etnos. Kata ini biasanya digunakan untuk menunjuk bangsa kafir. Tetapi penerjemah kita menerjemahkan kalimat tidak mengenal Allah, Gentile, dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu nanti akan tahu di belakang baru buatnya kesimpulan. Ini sekarang kita lihat dulu makna kalimat per kalimat, nanti kita ulang lagi. Jadi Paulus waktu mengatakan, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, terjemahan yang bebasnya gini, kamu tahu pada waktu kamu masih kafir, gitu. Masih kafir, gitu. Atau kafir, gitu. Bangsa kafir. Tanpa berpikir, ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Tanpa berpikir, artinya sesat. Dalam teks aslinya apagomenoi, dari kata apago, bisa berarti bahwa apago itu dibawa ke samping atau disesatkan. Kalau diterjemahkan tanpa berpikir, agak tidak tepat. Tapi apa keliru? Tidak. Sebab kata apagomenoi itu kata kerja dalam bentuk pasif. Kata kerja pasif, participle present pasif, nominative, masculine, plural. Orang-orang Kristen tanpa pengertian terbawa oleh kesesatan penyebabnya berhala yang bisu dulu. Sebelum jadi Kristen maksudnya, dulu. Ini harus ditambah dulu. Kalimat berhala-berhala yang bisu tidak menunjukkan betapa salahnya dan tidak berartinya berhala tersebut. Orang-orang Kristen itu bukan orang Kristen dari kecil. Bukan orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang yang memang dari kafir. Dulu kamu tanpa berpikir kamu ditarik kepada penyembah-penyembah berhala. Artinya tanpa berpikir di sini, seperti yang tadi sudah dikatakan di sini, apagomenoi, artinya kamu dibawa menyimpang, kamu disesatkan. Kamu tidak punya pengertian yang benar. Dalam pengertian yang salah itu, yang disebut tanpa berpikir itu, mereka tertarik, egeste, dari kata akal ago. Mereka bisa bertindak tanpa berpikir sebab tanpa pengertian. Sebab mereka secara pasif sudah dituntun atau dibawa kepada pemikiran yang sesat. Nah, kebodohan menyembah berhala yang bisu disebabkan mereka tidak memiliki pengertian mengenai kebenaran.
yang dikalimatkan oleh Paulus sebagai tanpa berpikir. Tadi kan Paulus berkata, aku mau kamu berpikir mendalam. Karena dulu kamu tanpa berpikir. Karena dulu kamu dibuat sesat atau ditarik ke samping, ya. Kamu menyembah, kamu tertarik kepada berhala-berhala. Tertarik di situ artinya, saudaraku, kamu itu dibawa, diseret, saudara. Ini juga pasif juga, saudara, bentuknya. Kebodohan menyembah berhala-berhala yang bisu disebabkan mereka tidak memiliki pengertian mengenai kebenaran. Di lain pihak atau sebagai kebalikannya, setelah mereka mengenal Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus, mereka akan menjadi berhala-berhala itu sebagai kutuk, kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, gini, dulu tanpa pengertian dibawa. Aku itu lit itu tulit di bawah. Kalau di sini tertarik. Saya nggak bisa bayangkan, ya, sulitnya menerjemahkan bahasa itu. Amin. Sulit. Kamu dibawa atau tertarik kepada penyembahan berhala. Nah, sekarang aku ingin kamu mengetahui secara mendalam. Kalau kamu dulu tanpa berpikir tertarik ini, sekarang oleh Roh Kudus kamu bisa menjadikan Yesus adalah Tuhan. Dulu kamu memandang Yesus kutuk. Yesus itu tidak berharga. Yesus itu membawa laknat. Tanpa kamu tertarik kepada berhala bisu. Penyebutan bisu menunjukkan betapa tidak berartinya kunyu itu. Tapi sekarang aku mau kamu mengetahui secara mendalam. Jelas gak, Pak? Aku mau sekarang kamu mengetahui secara mendalam oleh pimpinan Roh Kudus, menjadikan Yesus itu berharga. Yesus itu mulia. Yesus itu patut disembah. Jadi kalau tanpa Roh Kudus kamu tidak bisa menjadikan Yesus adalah Tuhan. Dalam arti bukan sebutan. Kita jelaskan berikutnya nanti. Bagaimana kamu menempatkan dia sebagai yang mulia dan mematuhi serta mentaatinya. Masih bingung? Ini bukan mengada-ada. Jadi kalau ayat ini dipahami secara dangkal, seakan-akan orang bisa menyebut Yesus Tuhan karena Roh Kudus yang menggerakkan. Ini betapa sulitnya menerjemahkan ini, saudaraku. Makanya orang itu harus punya logika rohani yang benar. Jangan terikat premis-premis yang salah terlebih dahulu. Paulus berkata, aku mau, karena itu aku meyakinkan kamu. Dengan kalimat lain, aku mau kamu mengerti secara mendalam. Aku mau kamu mengerti secara mendalam. Itu maksudnya di dalam kehidupan orang Kristen, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi memang kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus, tidak bisa menghormati Tuhan. Tanpa dipimpin Roh Kudus tidak akan bisa mengerti betapa mulianya Yesus. Tanpa pimpinan Roh Kudus tidak mungkin seseorang bisa memuliakan dan menyembah Dia secara tepat. Terus dikatakan di ayat yang kedua tadi, saudaraku, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu masih kafir dulu loh, belum Kristen. Kamu tanpa berpikir, kamu telah dibuat menyimpang, kamu telah sesat, tertarik, dipimpin menyembah berhala bisu. Untuk membedakan bahwa Yesus itu tidak bisu, beda sekali. Tapi sekarang oleh Roh Kudus, kamu bisa menjadikan Yesus tuh Tuhan. Bapak Ibu sekarang menyebut Yesus Tuhan, amin? Saudara percaya Yesus adalah Tuhan, amin? Apakah amin saudara ini juga mewakili hidupmu tiap hari? Itu masalahnya. Baca nanti di ayat-ayat berikutnya soal karunia. Ini bukan konteksnya sanggup percaya dengan perkataan Yesus Tuhan.
secara mistik atau supranatural. Nah, ini menyangkut soal bagaimana menempatkan Tuhan secara pantas dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kebodohan menyembah berhala-berhala yang bisu disebabkan mereka tidak memiliki pengertian mengenai kebenaran. Di lain pihak atau sebagai kebalikan, setelah mengenal Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus, mereka akan menjadikan berhala-berhala itu sebagai kutuk, kemudian menjadikan Yesus sebagai Tuhan setelah dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dan Tuhan Yesus setelah kenaikannya, sesuai janji firman Tuhan, akan menuntun mereka kepada segala kebenaran. Seseorang tidak bisa memperlakukan Yesus sebagai Tuhan kalau Roh Kudus tidak menuntunnya. Sebab seseorang tidak akan dapat menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalau tidak mengenal kebenaran. Saya ulangi. Seseorang tidak akan dapat menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalau tidak dapat mengenal kebenaran. Dan seseorang tidak akan bisa mengenal kebenaran kalau tidak dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kalau cuma Yesus Tuhan, semua orang yang dilahirkan dari keluarga Kristen pasti bisa bicara itu. Tapi nggak cukup. Seseorang harus dipimpin Roh Kudus sampai bisa menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya. Di sini dibutuhkan ketekunan, terus berjalan dengan Roh Kudus. Jadi jangan dipahami sebagai ini ya, kalau nggak digerakkan Roh Kudus nggak bisa menyebut Yesus Tuhan. Itu fatalistik. Dan pengajaran itu sangat berbahaya untuk memahami dengan benar kebenaran mengenai keselamatan. Oleh sebab itu di sini kalimat bagus. Seseorang tidak bisa memperlakukan Yesus sebagai Tuhan kalau Roh Kudus tidak menuntunnya. Sebab seseorang tidak akan dapat menjadikan Yesus sebagai Tuhan kalau tidak mengenal kebenaran. Kalau hanya pengakuan secara bibir, bisa saja bahwa Yesus adalah Tuhan, maka tidak sulit bahkan sangat mudah mengucapkannya. Juga tidak perlu membutuhkan kebenaran yang mendalam. Hai bro, percaya Yesus adalah Tuhan bro. Percaya bro, Yesus adalah Tuhan. Amin. Tidak perlu pengetahuan yang mendalam mengenai kebenaran. Tapi kalau mengaku Yesus Tuhan dalam kehidupan konkret, dia harus mengerti kebenaran. Nanti di belakang dikatakan, dia harus bisa mengatakan, the Lord is my law. Tuhan hukum. Tetapi kalau pengakuan itu adalah pengakuan kehidupan, maka seorang harus mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna menurut Tuhan. Nah, selanjutnya untuk melengkapi pembahasan ini, kita harus mengerti yang dimaksud mengakui atau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Pada dasarnya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan sama dengan menghadirkan kerajaan Allah. Sebab ketika seseorang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan memberi diri sebagai orang tebusan, ia harus menyerahkan seluruh kedaulatan hidupnya kepada Tuhan. Pada umumnya setiap orang termasuk orang Kristen masih memiliki godaan yang kuat untuk membangun tahtanya sendiri. Kalau seorang mendirikan tahtanya sendiri, artinya berkuasa atas keinginan sendiri, itu berarti ia merasa berhak memerintah dirinya sendiri. Ini berarti belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Anda udah mulai ngerti belum? Amin. Menjadikan Yesus Tuhan itu harus mengenal kebenaran. Kalau Tuhan mengucapkan kata-kata Yesus Tuhan, you tidak perlu belajar kebenaran. Jadi tanpa Roh Kudus kamu tidak bisa sebut Yesus Tuhan. Kalau dulu kamu bodoh, ya, kamu bisa mengatakan terkutuklah Yesus karena kamu nggak kenal Dia. Yesus adalah kutuk, gitu loh maksudnya. Terkutuklah itu kata benda, bukan kata seru, bukan kalimat seru. Amin, saudara. Ini saya ngomong ini jujur banget, nggak ngarang-ngarang atau bela-bela satu doktrin. Nggak, kita itu nggak boleh sentimen dengan ajaran orang lain. Nggak sentimen, kita strictly ketat di dalam ajaran kebenaran yang murni. Kalau ini berbeda dengan yang lainnya, terserahlah orang mau menanggapi. Kalau Bapak Ibu ngerti kebenaran ini kan, oh begitu ya. Ini kalimat kuncinya ada loh, saya ulangi ya. Orang tidak bisa menjadikan Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kalau tidak mengenal kebenaran. Jadi betapa jahatnya kalau sebagai pendeta saya mengatakan begini, engkau sudah selamat, tenang. Kamu sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, kamu anak-anak Tuhan.
Mereka tidak belajar kebenaran. Seakan-akan pengakuan mulutnya itu sudah cukup membuat dia menjadi Kristen yang benar. Jadi setiap kali kita ngomong begini lalu muncul PR ya. Yang ini belum dibedah, ini belum dibedah. Gitu ya. Nangkep gak sekarang? Kalau ini dijelaskan dalam waktu 5-10 menit, gak bisa loh. Gak bisa loh. Makanya orang yang sok pinter tuh ya. Gak begitu. Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Kita jawab, oh gak begitu. Kenapa enggak? Kita mau jelasin 10 menit gak bisa. Kita harus menjelaskan panjang. Jadi pada dasarnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan sama dengan menghadirkan kerajaan Allah. Pada waktu seseorang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan memberi diri sebagai anak tebusan, ia menyerahkan kedaulatannya kepada Tuhan. Dia tidak membuat tahta sendiri. Tuhanlah sebagai Tuhannya. Datanglah kerajaanmu artinya bagaimana menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Berat sekali loh. Kalau agama menjadikan hukum-hukum agama itu kan tuntunan jalan hidupnya. Kalau kita pikiran perasaan Tuhan loh. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa menjadikan Yesus adalah Tuhan. Ini tulisan ini juga belum bisa mewakili maksud saya kalau saya nggak ngomong begini nih. Mengerti saudara? Kalau baca begini aja kadang maksudnya apa? Tapi kalau saya bicara lengkap gini baru, oh iya ya. The Lord is my law. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu absurd, kacau, nggak jelas. Tapi jadi jelas dan tidak kacau kalau Roh Kudus tuntun kita. Yang menuntun kamu kepada segala kebenaran. Jadi tidak mungkin ya tanpa Roh Kudus kamu bisa mengatakan Yesus Tuhan. Itu jangan diartikan Roh Kudus membuat kamu jadi percaya Yesus adalah Tuhan. Seakan-akan dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dia sudah selamat. Kan jadi picik dan dangkal. Jangan jadi picik dan dangkal ya saudaraku. Ya. Kalau seseorang hanya memandang tahta Tuhan, maka ia menundukkan diri pada Tuhan yang duduk di tahtanya, berarti ia hanya mau melakukan keinginan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak atau keinginan Tuhan, bersedia mematikan segala keinginannya sendiri. Coba. Ia bersedia tidak membangun keinginan sendiri. Semua keinginan yang ada padanya dibangun dari melihat atau mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Dalam hal ini seseorang baru bisa dikatakan sebagai menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah, baru bisa berkata the Lord is my law. Itulah sebabnya orang percaya harus memiliki pikiran perasaan Kristus. Orang yang hendak memiliki pikiran perasaan Kristus harus memahami kebenaran yang sangat mendalam guna kepekaan terhadap kehendak Allah itu. Kalau sudah ngomong begini, saudara, saya diajak berdebat, saya nggak mau. Nggak bisa didebatkan. Kecuali duduk dari minggu ke minggu baru nyambung. Kasihan. Lebih baik saudara yang nol pudul sebelumnya. Dengan tulus belajar begini. 2000 kali begini. 4000 kali 10.000. Jadi cerdas. Dan kecerdasanmu dibuktikan dari kesucian hidupmu. Jadi jangan takut dengan teolog sehebat apapun. Doktor teologi jangan takut. Karena kita belajar dari dokter segala dokter. Tuhan Yesus. Orang yang membangun keinginan dari diri sendiri berarti belum menerima dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan artinya belum menundukkan diri sebagai pelayan yang hidup hanya untuk melakukan kehendak sang majikan. Nah, orang-orang seperti ini kan belum menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai pemilik. Makanya maaf ya kalau orang bilang Pak Elas anti perpuluhan, itu di mana-mana orang jadi benci saya, terutama pendeta. Saya dikira mematikan pangan orang, saudaraku. Saya tidak melarang orang kasih perpuluhan, bro. Saya mengajak orang memberikan segenap hidup. Kalau konsepnya bahwa segenap hidup kita milik Tuhan, kamu sudah harus menyerahkan semuanya. Hidup kita singkat di bumi ini. Yesus adalah Tuhan, bukan hanya perkataan mulut, tapi tindakan konkret hidupmu. Bahkan setiap kata yang kamu ucapkan, setiap renungan hatimu harus sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Jadi jangan debat-debat yang membuat orang sakit hati. Baik dengan perkataan maupun dalam tulisan. Tulisan di internet suka debat-debat. Kadang-kadang dari tulisan itu nampak kita. Ini orang menonjolkan diri. Aku tahu loh gitu. Aku pinter loh. Aku sarjana teologi, aku master, aku doktor loh. Dia tidak tahu
hal itu tidak membuat orang diberkati. Tutup mulutmu, biarlah hidupmu memancarkan kesucian Tuhan, kasih Tuhan. Waktu berkhotbah, walaupun tidak kelihatan menonjol, orang diubahkan, saudaraku. Amin. Diubahkan. Kalau kita belajar begini, kita kan kagum kan? Waduh, kok bisa ya? Dulu kita mengerti ayat itu begitu dangkal kan? Artinya, wah, orang bisa percaya Tuhan karena Roh Kudus. Itu kan sama juga manusia jadi robot. Diprogram, langsung Yesus adalah Tuhan. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya apa? Ya ini tadi. Tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Selama ini orang merasa sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebab telah memanggil dia sebagai Tuhan dan melakukan kegiatan agamanya sebagai orang Kristen. Apalagi jadi aktivis, jadi majelis, apalagi jadi pendeta. Tetapi sebenarnya dirinya sendiri itulah Tuhannya, yaitu selalu menyenangkan diri sendiri. Mau terhormat, tidak mau tersinggung, mau diakui, mau eksis. Apalagi kalau dia punya sesuatu. Apakah dia kaya, terhormat, cantik, ganteng, punya gelar, dia mau diakui eksistensinya karena sesuatu itu. Kok tahu? Ya dulu saya begitu. Loh, iya. Kenapa aku mau jadi dokter? Karena saya mau punya something supaya jadi someone. Jujurlah. Tapi kita kan sudah makin tua. Seharusnya setiap orang percaya memandang Tuhan Yesus dan berprinsip dengan teguh bahwa hanya Dia yang layak menerima kehormatan sebagai kurios dan hidup hanya melakukan kehendak Bapa di surga. Saudara, kalau menyentuh Bapa di surga, luar biasa indahnya. Nggak bisa diceritakan. Sengaja jam 2:30 pagi kita bangun tren. Setengah jam, 1 jam. Amin. Tidur lagi sampai jam 7 pagi. Fresh. Itu saat-saat teduh di mana nggak ada suara. Kita sendiri mengangkat Bapa. Rasanya sungguh. Suasana ini jangan lewat ya Tuhan. Ku bawa sampai besok. Tapi bangun tidur udah berubah lagi suasananya. Kita yang harus menjaga. Saya itu menemukan satu hal yang saya nggak bisa ucapkan, tapi saya mau ucapkan sebisa-bisanya. Anda membuat ruang pertemuan dengan Tuhan itu harganya sangat mahal. Ruang pertemuanmu dengan Tuhan itu harus aspeknya banyak. 1, memang kau menghargai waktu itu. 2, fisikmu sehat, kamu nggak ngantuk, kuat. 3, hidupmu harus kudus. 4, engkau harus nggak punya keinginan apapun kecuali Tuhan. Nah, saya pengen tuh ngajak begitu suasananya. Seperti doa jam 9 nanti. Guru sampai mulutnya. Kadang-kadang kita nggak siap. Tapi berhubung waktu kita singkat ya nggak apa-apa deh. Oke lah. Tapi kita mau jam 9 kita doa. Itu suasananya udah siap. Musik sudah siap. Terus kita semua doa menghadap. Jangan sambil gini kruyuk, Tuhan aku lapar. Sebenarnya lapar lebih baik daripada kenyang tapi ngantuk. Ini tambahan. You mahal sekali loh punya ruangan pertemuan dengan Tuhan. Bukan di mana, mau di mana saja. Tapi itu ruangan layak dan pantas untuk Tuhan juga untuk dirimu. Nah ini kan tadi saya mulai dengan perkataan. Ini kan sangat subjektif. Jadi memang nggak bisa dibagikan dengan gampang. Ya gimana ya saudara, orang harus ketemu Tuhan secara pribadi. Saya itu bisa salah, bisa bukan nggak salah. Dan saya bukan Tuhan. Tapi saudara tanyalah sama Tuhan, bergumulah dengan serius dan temukan Tuhan di situ. Kalau Anda memandang Rasus ngibul, you nggak usah di sini. You boleh pergi kemana you mau pergi. Toh nggak ada ruginya saya. Tapi kan this is my job. My duty, I have to do what God's want I have to do. Saya harus menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki harus saya sampaikan. Nah yang punya nurani kan nyambung. Nah gitu loh. Amin saudara. Ini tadi agak subjektif. Tapi kalau you bisa punya pertemuan seperti itu dampaknya luar biasa. Jadi ruang pertemuan dengan Tuhan itu mahal sekali. Jangan dengar saya ngomong. You tangkap ini lalu anggaplah orang lain yang ngomong, lalu buktikan kebenarannya. Temukan Tuhan itu.
Temukan Tuhan yang kau percayai. Jangan hanya di perkataanmu, di perdebatan teologiamu. Temukan Tuhan secara pribadi. Dan banyak bicara. You gak ketemu saya lagi, gak apa-apa. Tapi you diberkati, you diubahkan. Itu saja. Coba udah ngomong begini, kalau masih gak mau ngerti, saya gak tahu. You punya pikiran apa sih? Amin, saudara. Kita gak mau ribut ya. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang harus menghadirkan kerajaan Allah sesuai doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menghadirkan kerajaan Allah berarti juga hidup dalam pemerintahan Allah melalui Roh Kudus. Orang percaya harus belajar memfokuskan diri pada hidup dalam pemerintahan Allah atas masing-masing individu orang percaya oleh Roh Kudus itu. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan bahwa seseorang tidak dapat mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Ini tentu bukan perkataan mulut, bukan bibir saja. Sebab kalau cuma mengaku Yesus adalah Tuhan, bapaknya koruptor tapi Kristen, anaknya jadi Kristen otomatis ngaku Yesus adalah Tuhan tapi juga korupsi, betul? Nyolong juga, bapaknya tukang pukul, datang dari satu daerah, wah jadi tukang tagih hutang misalnya, Kristen juga, anaknya pun juga tukang tawuran, pakai kalung salib, betul? Tapi tidak jelas apakah salib di tengah atau salib di kanan kiri Tuhan. Pengertian ini hendaknya tidak dipelintir bahwa seseorang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan di bibirnya hanya oleh gerakan Roh Kudus secara mistis, ajaib atau supranatural. Maksud ayat tersebut adalah bahwa hanya oleh pimpinan Roh Kudus seseorang dapat mewujudkan, menerjemahkan secara konkret pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu seseorang harus memiliki respon terus menerus terhadap penggarapan Allah melalui Roh Kudus untuk membawa orang percaya kepada kesempurnaan sehingga menjadikan Yesus adalah Tuhan secara benar. Amin.